Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, di mana dituliskan dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik, di sini Tuhan memberikan suatu janji lagi kepada kita ketika kita dalam masalah kehidupan kita, dalam setiap krisis-krisis yang kita hadapi. Di sini Dia katakan dia mampu untuk memikul setiap beban besar kita, atau membantu kita untuk meringankan setiap masalah kehidupan kita, asalkan kita mau datang untuk meminta setiap jalan-jalan atau meminta setiap pertolongan itu kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan membantu kita dalam setiap masalah atau proses kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Judul Korban yang Sedang Berdarah. Ayat inti kita terdapat dalam Markus 15 ayatnya yang ke-37 yang berbunyi, "Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya." Para imam dan penghulu keheran-heranan ketika mendapati bahwa Kristus sudah mati. Kematian di salib adalah suatu proses yang lambat. Sukar menentukan bila hayatnya berakhir. Belum pernah terdengar kabar bahwa seorang mati dalam 6 jam sesudah disalibkan. Imam-imam ingin memastikan kematian Yesus, dan atas anjuran mereka, seorang serdadu menusuk sebilah tombak ke rusuk Yesus. Dari luka itu mengalirlah 2 jenis cairan yang bedanya. Yang satu darah, yang lain lagi air. Ini diperhatikan oleh semua orang yang melihatnya, dan Yohanes mengucapkan kejadian itu dengan jelas. Ia berkata, "Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalirlah keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam." Yohanes 19 ayat 34 dan 37. Baik, dari pelajaran pada hari ini juga kita kembali diingatkan untuk pengorbanan Kristus. Ya, ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menebus setiap kesalahan atau menebus setiap dosa umat manusia, disitulah Dia disalibkan untuk membayar setiap dosa-dosa manusia. Di sini dikatakan ketika Yesus disalibkan dan waktunya sudah hampir gelap, Dia di situ akan dipatahkan kakinya, karena ketika pada zaman penyaliban orang sangat sukar mati dalam 6 jam ya. Di sini dikatakan ketika orang-orang disalibkan, mereka sangat sukar untuk mati dalam 6 jam. Tapi ketika di sini dikatakan para imam-imam dan penghulu terheran-heran ketika mereka datang, mereka melihat bahwa Yesus sudah mati, dan mereka tidak percaya bahwa ada seseorang dari 2 orang yang disalibkan di samping Yesus sudah mati. Mereka belum mati, tetapi Yesus sudah mengembuskan nafas terakhirnya duluan. Dan di sini dikatakan mereka tidak percaya, dan mereka menyuruh seorang serdadu menusuk rusuk Yesus. Dan ketika rusuk Yesus ditusuk, disitulah 2 cairan keluar, yaitu darah dan air keluar. Dan banyak orang menyaksikan penyaliban Yesus, dan disitulah kabar penyaliban Yesus mulai disebarkan dan diceritakan oleh orang-orang yang melihat ketika Yesus disalibkan. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Walaupun dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan kita menyakiti hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan kecewa atau menyakiti hati Tuhan sendiri, dari situlah kita seakan-akan menyelipkan Yesus kembali. Tetapi sini biarlah kita mau selalu memperbaiki tingkah laku kita, memperbaiki kelakuan kita hari demi hari, walaupun itu sukar, walaupun itu sulit. Tetapi biarlah kita mau percaya bahwa ketika kita meminta suatu penurutan itu daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan Roh Kudus untuk selalu menuntun kita dalam hari demi hari yang kita akan jalani. Dan sini dikatakan, sesudah kebangkitan, para imam dan penghulu menyebarkan berita bahwa Kristus tidak mati di salib,
bahwa ia hanya pingsan dan sesudah itu hidup lagi. Berita lain menegaskan bahwa bukannya tubuh yang sebenarnya dari daging dan tulang, melainkan yang serupa dengan tubuh. Itulah yang dibaringkan di dalam kubur. Tindakan serdadu-serdadu Roma membuktikan kebalikan berita palsu ini. Mereka tidak mematahkan kakinya karena ia sudah mati. Untuk memuaskan imam-imam, mereka menusuk rusuknya. Kalau seandainya hayat belum hilang, luka ini akan menyebabkan kematian yang segera. Berita lain menegaskan bahwa bukannya tubuh yang sebenarnya dari daging dan kubur dan tulang, melainkan yang serupa dengan tubuh. Itulah yang dibaringkan di dalam kubur. Dan tindakan serdadu Roma membuktikan kebalikan berita palsu ini. Mereka tidak mematahkan kakinya karena ia sudah mati. Untuk memuaskan imam-imam, mereka menusuk rusuknya. Kalau seandainya hayat belum hilang, luka ini akan menyebabkan kematian segera. Ketika mereka sudah dijelaskan, ketika mereka sangat terheran-heran ketika mereka datang untuk mematahkan kaki Yesus, untuk membuat Yesus mati. Tetapi ketika mereka datang, disitulah Yesus sudah tidak bernafas lagi, Yesus sudah mati. Ya, dan disitulah imam-imam ini sangat tidak percaya bagaimana Yesus bisa secepat itu mati. Dan karena mereka tidak puas akan kesakitan yang Yesus sudah alami, sini mereka memerintahkan serdadu-serdadu, dan ketika serdadu-serdadu ini ingin meyakinkan supaya imam-imam ini yakin bahwa Yesus sudah mati, mereka menusuk rusuk daripada Yesus ini supaya imam-imam ini percaya dan puas kalau Yesus benar-benar sudah mati. Tetapi bukannya tusukan tombak, bukannya perasaan sakit di salib yang menyebabkan kematian Yesus, seruan yang diucapkan dengan suara nyaring. Matius 27 ayat 50. Lukas 23 ayat 46. Katakan pada saat kematian darah dan air yang mengalir dari rusuknya, mengatakan bahwa ia mati karena hati yang hancur. Hatinya hancur oleh penderitaan pikirannya. Dia dibunuh karena dosa dunia. Dengan kematian Kristus punahlah harapan murid-muridnya. Mereka memandang pada kelopak matanya yang tertutup dan kepalanya yang tunduk. Rambutnya yang kusut dengan darah, tangan dan kakinya yang ditembusi paku, dan kesedihan mereka tidak terperikan. Sampai pada akhirnya mereka tidak percaya bahwa ia akan mati. Mereka hampir tidak percaya bahwa sesungguhnya ia sudah mati. Ya, sini sangat jelas dengan kematian Kristus punahlah harapan murid-muridnya. Ketika Kristus mati di kayu salib, semua murid-murid atau 12 murid Yesus itu tidak percaya bahwa mereka tidak punya harapan lagi ketika Yesus itu sudah mati, dan mereka tidak bisa tanpa Yesus, ya. Sebagaimana kita juga sebagai manusia, dalam keseharian kita, dalam kesibukan kehidupan kita, dalam pekerjaan kita sekalipun, biarlah kita mau selalu meminta Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Ya, biarlah kita mau seperti murid-murid ini, tidak bisa tanpa Tuhan. Pada saat kematian, darah dan air mengalir dari rusuknya, menyatakan bahwa ia mati karena hati yang hancur. Hatinya hancur oleh penderitaan pikirannya. Ia dibunuh karena dosa dunia, karena kesalahan kita manusia, karena setiap dosa manusia yang ada di dunia ini. Yesus rela turun dari taktanya yang kudus. Yesus menjelma menjadi seorang manusia yang sangat sederhana, dan disitulah dia mau mengorbankan dirinya untuk kita manusia. Kembali lagi dalam kehidupan kita, baiklah dalam keseharian kita, dalam tindakan perilaku kita, baiklah kita mau memancarkan setiap karakter-karakter Kristus yang Kristus sudah tinggalkan kepada kita. Dan di sini juga jelas kepada kita janganlah mementingkan diri kita sendiri, janganlah mementingkan keluarga kita sendiri, tetapi biarlah kita mau mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi di sini juga dikatakan, karena bingung dengan kesusahan, mereka tidak teringat akan perkataannya yang meramalkan peristiwa ini. Tidak suatu pun yang telah dikatakannya memberi mereka penghiburan sekarang. Mereka melihat hanya salib dan korbannya yang sedang berdarah. Masa depan tampaknya gelap dan putus asa. Iman mereka kepada Yesus lenyaplah. Tetapi belum pernah mereka mengasihi Tuhan mereka seperti sekarang. Belum pernah sebelumnya mereka merasakan jasanya serta keperluan mereka akan hadiratnya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 422 dan 423. Sini murid-murid ketika Yesus sudah mati, mereka putus asa, mereka kebingungan dalam kehidupan mereka. Mereka sudah merasa bahwa mereka ditinggalkan oleh Yesus, tetapi mereka melupakan suatu janji bahwa Yesus akan bangkit lagi pada hari yang ketiga, dan disitulah
Yesus akan kembali bersama-sama dengan murid-murid, dan mereka di sini juga dikatakan belum pernah sebelumnya mereka merasakan jasanya serta keperluan mereka akan hadirannya, ya. Baiklah, dalam kehidupan kita masing-masing, baiklah kita mau seperti murid-murid ini, kita harus mengingat kembali kasih Tuhan yang sangat luar biasa, pengorbanan Kristus yang Kristus sudah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Baiklah kita mau mengingat akan setiap jasa itu, mengingat setiap akan kebaikan Kristus dalam kehidupan kita, dan baiklah kita dalam setiap kehidupan kita harus memerlukan Yesus dalam kehidupan kita, dan biarlah Kristus boleh kita jadikan sebagai teman hidup kita dalam setiap keluh kesah kita, dalam setiap salah kehidupan kita. Baiklah kita mau datang kepada Kristus untuk meminta bantuannya, maka disitulah Tuhan akan hadir untuk kita. Dan renungkan lebih dalam, di dunia yang masih banyak orang meragukan keberadaan Yesus dan tidak menghargai kematiannya, bagaimanakah hidup saya dapat menyaksikan bahwa Yesus nyata dan hidup hari ini, ya. Di sini sangat jelas dunia masih banyak yang meragukan keberadaan Yesus dan tidak menghargai kematiannya. Seringkali sebagai manusia kita tidak menghargai akan suatu pemberian Kristus dalam kehidupan kita. Seringkali kita bersungut-sungut sebagai manusia, tapi kembali lagi kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu bersyukur dalam hal apapun itu, mau dalam kesusahan kita, dalam kebahagiaan kita. Baiklah kita mau selalu bersyukur untuk setiap pemberian-pemberian yang Kristus berikan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita mau selalu menyaksikan bahwa Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau selalu memberitahukan kepada orang bahwa Kristus itu akan selalu ada kepada kita, selalu menolong kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.